kenapa yang menjadi pertanyaan gue adalah lu kayak cenderung dikenal orang jadi fotografer musik, fotografer panggung bahkan. Gue nggak suka foto panggung, pokoknya itu gue anggap kerjaan. Di Hai itu kan kita kerja terbit tiap Selasa itu udah ada majalahnya kan. Selama seminggu itu tiap hari gue motret gitu loh. Motret balapan motor, foto panggung, motret fashion segala macam atau anak berantem. Gue motret tuh udah kayak industri. Kalaupun lo nggak menganggap diri lo tidak sangat intuit sama fotografinya, sama musiknya, tapi kan ternyata tes lo sangat diakui. Bahkan salah satu karya lo sampai dipakai sama Mr. Big tuh. Gue bekerja sama dia itu ya karena gue gak mau bikin mereka susah. Dalam artian mereka kan sering diwawancara, sering difoto. Nah kalau gue motret mereka, gue sangat cepat gitu loh. Gimana sih cerita prosesnya kemudian bisa dapat kesempatan moto itu? Apakah dikasih waktu? Kasih waktu izin 3 lagu. Oh itu doang. Gue malah lupa nih 1 lagu apa 3 lagu dia gitu loh. Karena artis asing tuh kalau kita motret tuh ada yang sistem 3 lagu, 1 lagu pertama, 3 lagu, atau 3 lagu terakhir. Gue itu kalau motret, ya gue motret gitu loh. Nggak star syndrome atau starstruck segala macam kalau lihat artis. Bahkan gue nggak tahu artisnya. Tapi jadinya lu gampang dibohongin bang. Gue Hatfield. Sampai Hai, ini siapa? Kamu ini mau tahu siapa? Agak geser dikit mereka. Sap. Izinnya masuk ya. Saya lagi belajar moto ini. Soalnya ntar lagi pesta pora. Saya mau belajar foto konser. Foto panggung. Temen saya nih. Besi-besinya, rijing-rijingnya lo fotoin. Saya kayak tukang. Iya. Temen saya nonton Raisa. Dia dapat yang ini tempat duduk ujung banget. Tapi dapat gambar Raisa tajam banget. Pakai HP. Kata saya pakai aplikasi apa? YouTube kata dia. Oh di screenshot. Saya mau moto-moto gitu. Tapi itu buku apa Nat? Ini referensi saya. Nih tuh. Ini foto-foto keramaian. Woodstock. Pak Eko tahu Woodstock nggak? Iya, ini kan pengepul kayu kan. Iya sih kalau di translate satu emang iya. Tapi nih gue kayak tahu nih fotografernya nih. Ah masa? Tahu gue nih. Orang bule ini main moto. Gak mungkin sama orang bule Firdaus ya. Firdaus tuh gak mungkin orang bule ya. Kalau mualaf bisa aja. Iya. Ini Woodstock Pak Eko John Firdaus tadi bang. Woodstock gak mungkin orang Indonesia. Orang Indonesia. Gua tahu banget. Dia legend. Emang iya? Orang bule-bule semua ini fotonya tuh. Itu orangnya itu. Tom. Boleh tolong fotoin? Lu tuh gak males sama manggil om. Apa pantasnya? Kakek. Ini tamu pertama yang lebih tua dari gua ini. Oh iya. Lu umur berapa berdua? Gua gocap. Saya 29. Waduh, gak bisa digabung deh. Masih muda gue. Bisa mau digabung. Tapi ada dosa. Gua, om sorry om ya. Iya. Gua gak manggil om deh, gua manggil bang ya. Lu manggil om. Gua manggil bang. biar ada pangkatnya. Iya, ada gapnya. Bang, gua tuh sebenarnya selalu geli di zaman SMA. Karena ngedapetin nama lo di majalah itu, ya majalah yang gue baca adalah udah Daus gitu kan ya. Terus kemudian makin kesini kayaknya nama Daus Hai itu nempel jadi nickname. Iya. Tapi gue coba cari-cari kayaknya lo kayak orang satu-satunya yang kemudian bisa punya nama media jadi nickname lo jadi Daus Hai gitu loh. Kan gak ada Arba'in Kompas. Iya sih. Sama Hai-nya juga masih masuk Pak Eko. Iya tapi maksud gue kan cuman dia doang yang boleh make. Oh iya sih. Kesannya kayak lo doang yang boleh make. Lo tapi inget gak ya? Kapan pertama kali orang tiba-tiba kayak manggil lo tuh Daus Hai? Atau lo ngerasa bahwa gue tuh Daus Hai? Oh iya. Gue gak inget. Terus terang gue gak inget. Waktu itu tahun 89 gue masuk Hai. Oke. Itu udah mulai banyak tuh yang difoto tuh. Dari makanan sampai artis-artis sampai model segala macam. Mungkin yang menyebut gue itu Daus Hai itu biasanya tuh musisi dari mereka karena lu di foto belum di Hai dengan siapa? Dengan Daus. Oke. Oh Daus Hai, lama-lama kayak gitu. Sehingga kadang-kadang zaman dulu gue pernah dapat pengakuan dari mereka. Salah satunya si Aryan. Bukan Aryan, sorry.
yang mirip-mirip Aryan si Jimmy Multazam. Oh, Jimmy, ya. Lu Di mau upstairs. foto tuh di Hai. Dengan siapa? Dengan si A. Oh, gue nggak mau deh kalau bukan dengan Daus Hai. Asik. Dengan Daus dibilang kayak gitu. Nah, semenjak era digital, medsos, itu Daus Hai itu makin melekat gitu loh. Zaman dulu sih kan nggak ada. Iya ya. Nggak ada. Predikat Daus Hai itu kayaknya emang mungkin jadi semakin terdistribusikan kemana-mana pas sosial media ya. Iya, sosial media ada di atas tahun 2000-an gitu loh. Tapi kalau kredit foto, misalnya bukan untuk Hai, nulisnya Daus Hai nggak? Misalnya Daus garis miring Hai. Oh, gara-gara itu juga kali. Daus garis miring Hai. Kalau ada yang Iya, minjem iya. foto ya. Iya, gitu. iya, iya. Kalau sekarang kayak Surya Insomnia kali ya. Iya ya. Insomnia kan program juga Program. tuh. Iya. Walaupun sebenarnya itu jadi kayak, ini orang gak bisa tidur nih. Dadang mulu. Kantong matanya tebel sih tuh. Insomnia banget tuh. Tapi Daus Hai itu kalau di luar jadi Halo Daus nggak? Oh, Daus Hi. Bisa takut orang. Daus. Jangan gitu bacanya. Jangan gitu bacanya, tetap Hai. Tapi lu suka fotografi kan berarti udah lama dari sebelum masuk Hai bahkan ya? Suka, tapi itu karena kepepet. Waktu itu gue kuliah kan mestinya selesai 3,5 tahun, 4 tahun. Tapi gue selesai 7 tahun apa 8 tahun gue lupa. Lama banget. Tapi sebenarnya kuliah gue udah selesai di tahun keempat tuh udah selesai. Tinggal ujian doang. Cuman gue gak ujian-ujian. Akhirnya ada kamera di rumah. Jepret-jepret lah cewek-cewek yang lewat-lewat. Dari situ gue berpikir, maksud cewek kalau mau bagus di rumput, blur-blur di belakangnya, Bokeh. bokeh. Ceweknya juga harus cakep. Kalau ceweknya gak cakep, foto gue pasti jadinya jelek. Itu gue pikir kayak gitu. Ya udah terus-terusan kayak gitu. Begitu tamat, gue harus keluar dari rumah dong. Keluar dari rumah kelihatan kayak kerja. Gue nongkrong di Rapiko waktu Rapiko di bawah zaman ada Rapiko Menteng bukan? lipstick. Oh, di Melawai. Aldiron, di bawah Aldiron ada studio foto. Nongkrong di situ tiap hari, lihat orang motret, lihat ada brosur-brosur, belajar dari situ gua gitu. Suatu saat diajak orang ke Gadis waktu itu. Gua nggak mau deh majalah Gadis. Habis itu 2 bulan kemudian dia ngajak gua lagi. Lu mau nggak motret lagi, motret di majalah Hai? Majalah Hai gua mau nih, karena Hai itu kan banyakan cowok yang bukan gue homo sih. Karena banyakan cowok gitu. Wah, cowok nih laki nih kan asik nih. Dunia gue nih gitu kan. Pikir udah masuk di situ, keterima gue di sana gitu. Tapi gue terima pun gue gak punya ilmu tentang fotografi. Oh gitu? Gak punya. Gue belajar ilmu fotografi itu cuma dari leaflet, Fuji gitu kan. Mau tes ski, asa 100, siang hari 8, speednya 250, belajar kayak gitu. Terus kalau motret malam hari, asanya harus tinggi. Iya. Gue nggak tahu deh campuran A, B, C-nya itu, misalnya diafragma segini, tambah asa segini, speed segini, itu akan jadi. Oke. Gue nggak apa-apa pakai ngomong gue ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak cocok kan? Cocok aja. Cocok. Saya cuma nggak kepikiran asa tuh apa sih? Jadi gitu. Jadi gue motret pakai otomatis. Oh. Pakai otomatis. Jepret apanya otomatis gitu loh. Speed nggak kepikiran harus kombinasi gitu loh. Oke. Motret apa aja. Tapi dengan kejadian kayak gitu, foto-foto gue suka aneh-aneh. Oh, malah ketemu kecelakaan yang menarik. Aneh-aneh kok. Ada motret panggung kok ada gerakan kayak gini ya. Orangnya fokus, belakangnya blur. Kalau enggak ada orangnya satu orang tapi ada beberapa expose. Tek gitu kayak gue motret siapa tuh. Sepultura. Gue aja gak tahu itu foto gue gitu loh. Iya, kok bisa kayak gitu. Nah itu enaknya zaman dulu itu. Gue gak pernah belajar karena gak ada kesempatan untuk belajar. Karena pertama gak ada duit. Kedua gak ada internet. Oh iya. Gak ada ilmu yang kayak gitu. Photoshop juga masih anak-anak waktu itu. Iya kan? Gitu. Buat yang gak ngerti konteksnya, Rapiko itu tempat cuci cetak foto dulu. Tuh. Sangat terkenal lah di Jakarta. Salah satu yang paling bagus lah. Gitu loh. Jadi kalau uji film. Iya, ini nama outletnya Rapiko. Oh, nama tokonya. Tapi tempat awalnya yang di bawah itu namanya Studio 88. Studio Habis 88. itu kita bergeser, Studio 88 tutup. Kita nongkrongnya di Rapiko Melawai. Itu tempat legendaris lah. Ada di Melawai, abis itu Melawai ada Raya. di Menteng juga. Menteng ada juga. Gitu. Kalau sekarang mungkin jadi Adorama ya. Adorama Jadi mereka. Adorama sekarang. Tapi gini Bang, kan lo
walaupun lo gak ngerti apa-apa, tapi kenapa yang menjadi pertanyaan gue adalah lu kayak cenderung dikenal orang jadi fotografer musik gitu loh. Fotografer panggung bahkan. Ini gue nemuin faktanya sampai ada Oscar Motullah yang sampai bilang lu tuh kayak karyawan panggung jadinya gitu. Mungkin gak di atas bulu ya gitu loh. Bener-bener ngerasa bahwa lo tuh suka foto panggungnya itu sejak kapan? Terus terang gue nggak suka foto panggung. Pokoknya itu gue anggap kerjaan. Di Hai itu kan kita kerja terbit tiap Selasa itu udah ada majalahnya kan. Selama seminggu itu tiap hari gue motret gitu loh. Motret balapan motor, foto panggung, motret kalau ada fashion segala macam atau anak berantem, gue motret tuh udah kayak industri gitu loh. Panggung itu kebetulan aja karena apa? Hai itu selalu mendatangi kalau ada artis-artis mau datang ke Indonesia. Lu mau artis dangdut dari Amerika, asal dia bule kita kejar. Gitu, kita kejar. Nggak pakai modal sendiri tuh. Gitu loh. Itu Jadi awalnya tuh Hai itu bukan tidak fokus di musik bahkan ya? macam-macam kita memang cerpen pegang segala macam semuanya yang berbau dengan remaja gitu loh. Bergeser lebih banyak musik liputan karena pada tahun 90, 91, 92, 93 itu era musik-musik asing tuh lagi gila-gilaan ke Indonesia gitu loh. Dari Metallica, Sepultura, sebutin aja deh. Apa aja datang ke Indonesia. Nah itu yang kita kejar. Sebelum mereka datang dia main di mana nih. 2 minggu sebelum ke Indonesia dia harus dikejar. Mau dia mainnya di Jepang show terakhirnya. Jangan yang di Singapura. Kalau yang di Singapura 2 hari kemudian udah Jakarta. Datanya nggak ada gitu. Udah nggak bisa untuk Hai terbit hari ini buat anak-anak baca. Oh Metallica kayak gini akan manggung kayak gini bisa dibaca di hari dia sebelum datang dan majalahnya kalau mereka bisa bawa bisa minta tanda tangan gitu doang sebenarnya. Gue sih kalau foto panggung ya semuanya gue foto gitu loh. Tapi kapan kemudian akhirnya lo ternyata kok jadi foto panggung terus ya? Artinya kan ya, image-nya ada keputusannya lo jadi diputuskan oleh Hai bahwa nggak ada sama sekali. Nggak ada image-nya aja karena ya itu kita sebulan 2-3 kali keluar negeri. Untuk ngejar-ngejar artis yang mau masuk ke Indonesia. Mau ke Brazil kayak mau kemana, Australia, Jepang segala macam. Lu sebutin aja kecuali Eropa. Eropa jarang. Gitu loh. Untuk ngejar konser? Untuk ngejar konser atau dapat jatah wawancara. Oh gitu. Itu kita kejar kemana-mana. Nah itu kebetulan Hai itu seneng sama gua gitu loh. Mereka percaya sama gua gitu loh. Gua berangkat ke sana kalau apa yang mereka minta ada hasilnya nggak sia-sia gitu loh. Tapi berarti kan ada kredit bang yang dikasih sama Hai bahwa ternyata lu bagus foto musiknya, foto panggungnya. Itu bagus karena nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Lu lihat aja kayak gitu semua orang nabi bisa motret gitu. Dan saja available. Iya, kayak milih sesuatu yang dia tuh paling nganggur tuh. Ya karena waktu itu gue kan tahun-tahun 90 dengan tinggi badan sekian, tanda kutip ganteng, terus trendsetter lah segala macam. Waduh, ya itu gue itu kalau motret, ya gue motret gitu loh, nggak star syndrome atau starstruck segala macam kalau lihat artis, bahkan gue nggak tahu artisnya. Lah, malah aneh itu. Iya kayak gitu. Gue mau meliputan Woodstock, gue nggak tahu Woodstock apa. Gue mau liputan Metallica, gue nggak tahu Metallica apa. Guns N' Roses, gue nggak tahu. Gue pergi aja. Mau ternyata Oasis, gue pergi aja gitu. Tapi jadinya lu gampang dibohongin bang. Gua Hatfield. Sampai Hai, ini siapa? Kamu ini mau tau siapa? Dia bilang artis bro. Dia gak maksud saya artis. Itu bukannya rodisnya. Enggak, pokoknya waktu itu dia lagi main drum. Gue kira drama. Kayaknya rodis. Itu Jackson kali. Iya maksudnya kan agak aneh ya kalau kemudian lo bahkan tidak berusaha tapi lo bisa capturing yang dibutuhkan oleh media dengan sangat baik gitu loh. Itu gimana cara lo memproses bahwa ini harus kayak begini fotonya nih? Biasanya sebelum berangkat gue selalu bikin konsep gitu loh. Gue lihat majalah asing kan. Foto panggung tuh kayak apa sih? Foto panggung tuh paling apalagi zaman dulu lightingnya kan merah kuning biru di langit yang biru. Cuman kayak gitu-gitu kan, nggak kayak sekarang ada konfeti lah, ada LED segala macam di backdropnya kan. Nah zaman dulu ya kayak gini-gini aja. Terus yang gue harus foto nih
vokal frontman. Terus band-band yang lain, terus foto panggung dan penonton. Itu aja konsep itu yang gue pakai dengan 3 lagu itu. Kalau motret band kan, motret artis asing kan biasanya 3 lagu kan. Oh, oke. Nah kalau motret itu 3 lagu pertama gue harus fokus di vokalisnya dulu nih, frontman-nya dulu. Terus gue harus tahu posisi gue di mana nih. Frontman itu CS-an sama basis misalnya. Basisnya ini kan second man lah misalnya. Atau gitarisnya lah misalnya Bon Jovi, John sama Richie Sambora. Nah gue harus berdiri antara dia. Jadi gue gak usah lari-larian gitu. Mikirnya cuma itu doang. Nah kalau foto panggung, Dewa kan di atas panggung. Nah gue kalau Dewa gak ngapa-ngapain ya gue dapatnya foto gitu-gitu aja. Kalau Dewanya lagi ngeludah gue dapat fotonya, foto gue bagus, padahal enggak juga gitu. Nasib aja gitu loh. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya udah, gue harus berpikir foto itu harus gue robah. Gue udah dapet nih lagu pertama vokalisnya doang, frontman-nya doang. Lagu kedua gue kejar gitaris, drummer segala macam. Lagu ketiga gue motret panggung secara keseluruhan. Terus gue ngadep belakang motret penonton. Terus abis itu masih ada 3 lagu, 4 lagu. Masih ada sisa waktu. Gue ganti lensa lagi, gue motret vokalisnya lagi dengan mau main efek terserah gitu loh. Mau gue zoom, mau gue ini backlight segala macam terserah gue. Berarti lu sebenarnya kerja berdasarkan template kerja aja. Template aja udah. Nanti yang bikin bagus tuh mereka sendiri, artisnya sendiri. Lu tunggu misal tuh si James Hetfield kayak gitu, ya tunggu aja. Tapi masa sih Bang, lo gak mempelajari, misalnya kayak gini ya, ini foto Liam ini kan foto yang dianggap emang ikoniknya dia, adegannya kan begini gitu. Kan ya, berarti kan lo pelajari dulu dong. Enggak. Zaman itu gak ada Photoshop, gak ada media sosial, gak ada. Untuk tahu bahwa dia ternyata kebiasaannya enggak. Sama sekali enggak. Kalau ini murni intuisi. Intuisi. Malah lebih keren gitu malah jadi. Iya, gua hidup dari intuisi dan nasib baik gua tuh gede banget kata teman-teman gitu loh. Iya. Motret apa? Nasib baik, foto gagal jadi nasib baik gitu loh. Kayak gue dulu ketemu ada tekniknya namanya cross processing. Gue lihat di majalah luar negeri ini warnanya kok bukan skin tone, kok warna orang ini kayak Drew Barrymore kok warnanya biru keijo-ijoan, gimana ya caranya? Photoshop belum ada gitu loh. Gue nggak tahu nih gimana. Suatu saat ada orang nyetak foto di Rapico Melawai, nyuci lah ya. Dia protes, nih kok warnanya kayak gini sih, rusak gue punya klise. Dia pulang, gue tanya sama tukang cetak. Tadi kenapa? Mas, dia nyuci slide. Itu film biasa. Jadi rusak warnanya. Wah, ini dia. Teknik nih. Jadi itu kesalahan orang lain, kebahagiaan buat gue gitu. Biasanya kesalahan gue, bahagia juga buat orang lain. Yang itu tadi yang gue bilang, gue nggak tahu gue mau motret apa-apa. Motret panggung aja pakai otomatis gitu loh. Nggak harus. Gue nggak tahu, ini harus 125, terus asanya harus 1600, speednya, diaframanya 2,8. Gue nggak tahu, otomatis aja kalau dia lampunya lagi terang banget. Putih dah tuh gambar. Kalau otomatis kan enggak. Analog. Nyesuaiin ya. Sesuai dia yang mikir, gue ngapain mikir. Hati gue, yang penting mata kita, mata dan hati kita. Kejelian untuk kejelian gue tunggu dulu nih, tunggu dulu. Gue pindahlah ke kiri. Oh dia lagi sana, gue kejar ke sana. Itu aja yang penting, insting kayak gitu loh. Biar lo paham konteksnya. Dulu tuh di film ada 2 jenis film negatif dan film positif. Yang tadi crossing itu, film negatif akan diproses dengan cara negatif untuk jadi sebuah gambar yang seperti ini. Film positif harusnya diproses secara positif. Nah, di filmnya, kalau film negatif itu berlawanan warnanya sama hasil asli. Nah, di film positif itu sesuai sama aslinya. Ya, aslinya. Jadi kalau bisa diproses ke negatif, akan di crossing istilahnya. Warna birunya misalnya jadi merah. Dia malah jadi negatif nantinya. Jadi negatif. Kelakuannya, film negatif, kelakuannya juga akan jadi dicuci di positif juga bisa. Warna juga berantakan juga. Berantakan juga. Nah itu biasa dipakai sama fotografer dulu untuk eksperimental. Gitu, serunya gitu dulu tuh. Jadi udah terjadi prosesnya sebelum itu masuk ke dalam ruang, kalau sekarang kan di ruang digital komputer ya. Dalam bentuk Photoshop. Nah itu yang jagoannya tuh justru tukang cetak. Nah yang otaknya tukang cetak. Tolong tes print dong. Tek warnanya macam-macam. Gue minta warna biru. Gue minta warna hijau. Ada tuh contohnya kalau kita lihat di sini. Bisa macam-macam warnanya. Di kayak sepultura nih. Warnanya kan bukan warna kulitnya gitu loh.
bisa. Oh iya nih. Nih, kalau bisa. Kalau sekarang mah bisa pakai filter ya. Iya, sekarang pakai filter nih kayak gini warnanya. Oh iya. Kalau bukan high, gue nggak boleh tuh pasang foto-foto kayak gitu loh. Iya, enaknya high gitu waktu itu. High itu membebaskan buat semua pekerja-pekerja yang untuk berkreasi. Berkreasi, benar. Ya makanya dulu kan ada yang model covernya mozaik gitu Iya. ya. Itu emang menarik sekali ya. Tapi gini dong, kalaupun lo nggak menganggap diri lo tidak sangat intuit sama fotografinya, sama musiknya, tapi kan ternyata tes lo sangat diakui. Bahkan salah satu karya lo sampai dipakai sama Mr. Big tuh sebagai cover. Iya. Benar-benar dipakai sebagai cover kan ya? Bener. Halaman dalam ya. Kalau cover depan dia pakai foto TV. Teman TV dalam halaman dalam ada 3 atau 4 foto pakai foto gua. Nah berarti kan lo di-acknowledge orang bahwa kualitas lo bagus kan gitu ya. Tapi kan kualitas bagus aja gak cukup nih. Hubungan lo sama Mr. Big gimana waktu itu sampai kemudian bisa? Oh hubungannya sih ya itu. Attitude ya sama fotografer. Gua bekerja sama dia itu ya karena gue gak mau bikin mereka susah. Dalam artian mereka kan sering diwawancara, sering difoto. Nah kalau gue motret mereka, gue sangat cepat gitu loh. Sangat cepat, gue pada wartawan lagi wawancara, gue langsung lihat posisi, oh gue karena motret di luar negeri, gue harus motret di luar negeri nih. Ada suasana luar negeri, gue cuman dia di satu titik, gue bisa dapat fotonya yang banyak titik gitu loh, karena gue bergeser. Lo yang geser? Gue yang bergeser, dia nggak usah, cuman lihat kiri kanan doang. Jadi dia dalam tempo 5 menit selesai tuh. Nah kalau dia masih nyaman, yuk pinggir kesini dikit lagi deh. Kayak Sepultura tuh nyaman tuh. Pakai kaos high aja dia pakai. Sampai ketiduran ya saking nyaman. Ngantuk. Itu sudah insomnia. Kalau artis luar itu memang banyak yang gue boleh nggak pakai foto? Boleh gue. Cuman mereka kan takut suatu saat gue ngesu gitu loh. Kan? Tahu kalau Mr. Big nggak mau disu. Gue mau gue bayar. Akhirnya begitu dia pulang ke Amerika, dia fax ke recording di sini kan. Masih fax lagi. Zaman itu fax, ada buktinya. Bahkan belum email ya. Fax. Gue harus tanda tangan, tek foto ini akan dipakai untuk cover Hard Rock Live, tekniknya untuk Mr. Big ini. Udah, pakai. Bayar gue nih $1.500 kalau nggak salah zaman itu. Sekarang kalau kurs sekarang ya. Kurs kan lumayan kan. Udah bisa beli orang. Belum bisa. Udah gak ada yang berbudakan ya. Dan waktu itu kalau artis-artis itu ya itu tadi yang gue tuh walaupun fotografer, kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari gue temenin itu, gue anggap teman, malah kayak LO gitu loh. Mereka belum tidur, gue belum pulang di hotel ya. Mereka belum bangun, gue udah nyampe di hotel lagi gitu. Lo satu-satunya yang begitu nggak? Lo lihat dari sekian banyak wartawan kayak. Kayaknya kalau untuk fotografer gue ya, gitu ya. Kalau wartawannya siapa bang? Waktu itu ada yang kayak gue juga ya di high tapi ya Abi kayak gitu-gitu. Oh berdua lah tuh ya? Iya, tuh kadang-kadang ya tapi ya karena gue lebih bisa masuk ke sini, gue lebih gue gitu loh. Gue lebih, gue nggak mau kehilangan momen bersama mereka gitu, karena mereka sering nanya apapun ke gua gitu loh. Apalagi kan gua ngajar mereka di luar negeri. Begitu mereka ke Indonesia, yang dia lihat muka gua depan pesawat, buka pintu, gua udah di garba rata, nemenin dia. Nih foto lu yang kemarin. Wah begitu dia lihat, wah Indonesia nggak terkebelakang gitu loh. Foto-fotonya. Tapi bang lu bisa gak sih ngerasa diuntungkan bahwa dulu media musik tuh bisa dibilang gak banyak juga. Jadi majalah High tuh kayak jadi satu-satunya yang bisa nge-service mereka lah gitu ya. Iya. Karena tahun 90-an emang kayaknya gue cuman baca High kalau pengen tahu referensi musik gitu. Iya. Itu belum ada tracks. Belum ada Rolling Stone gitu ya. Rolling Stone belum ada. Iya, jadi masih ada gadis, ada mode gitu kan. Mereka nggak terlalu care kayak gitu. Sama musik ya, sama musik. Nah tadi bang, lo tadi bilang lo udah nggak starstruck, terus lo nggak istilahnya nggak kenal sama musisinya. Tapi masa sih bang, seumur hidup lo nggak punya kira-kira siapa nih sebenarnya artis yang pengen banget lo foto? Ada, setiap ada pertanyaan, tapi itu dalam waktu yang lewat ya. Misalnya gue mulai aktif banget tuh 90-an. Dan dimulai tahun 92 tuh, udah ada yang nanya tuh. Gue mulai diakuin, dicari-cari deh gitu, fotografer High sama anak-anak itu. Nah sering ditanya juga, lu artis yang lu pengen foto siapa?
Waktu itu gue cuma nyebut Madonna sama Michael Jackson. Madonna sama Michael Jackson. Itu doang gitu loh. Iya sih, Michael Jackson mah. Madonna juga tahu. Saya tahunya Madonna tuh bikin mundur pesawat. Madonna! Pesawat mundur. Saya tahunya itu doang Madonna. Gue kadang-kadang emang sering tersinggung sama dia. Hal yang gue anggap hebat, dia gak tahu tuh kayak mengecilkan. Ya kan saya belum lahir. Madonna kesampean gak bang? Yang sampean Michael Jackson. Walaupun foto panggung ya. Foto panggung. Dan gue ngerasa gue sangat-sangat beruntung waktu Michael Jackson kemarin filmnya ada tuh. Ya kan? Michael tuh. Waduh. Gue gak tahu, gue ngerasa bangga banget. Gue pernah motret orang yang kayak gini ya ternyata ya. Kehidupannya gitu loh. Masa kecilnya, masa remajanya, segala macam yang penuh. Superstar banget tuh ya. Gue bilang, waduh bangga banget sih gue pernah motret dia ternyata. Madonna gue gak nafsu lagi. Ya kan waktu muda sih, boleh gitu. Sekarang drive-nya tuh nafsu. Drive-nya tuh nafsu ternyata. Jadi gue, apa yang mau difoto? Malah foto gue kan susah jadinya bagus kan. Gitu. Malah bisa siluet. Gitu. Tapi lo gini, gue jadi penasaran nih. Lo percaya gak bahwa ada gak artis setelah era Michael Jackson yang gedenya sama kayak Michael Jackson di zaman itu? Di sekarang deh. Sekarang di era medsos kayak gini ya. Susah ya gue ngeliat ya. Ya gue juga gak percaya itu loh, bahwa ada yang lebih gede dari Michael Jackson di zaman sekarang tuh agak susah. Emang dulu tuh dia besar sekali. Nah saking gedenya, lo tadi bilang gak starstruck. Tapi di saat foto dia starstruck gak? Enggak. Tetep enggak? Ya memang bodoh kali gue. Gak punya perasaan gitu. Emang gak punya empati kali. Karena pada saat gue motret dia, gue ngerasa gue sedang bekerja gitu loh. Ya nih, gue harus dapat foto bagus nih. Karena waktu gue cuma 1 lagu atau 2 lagu atau 3 lagu, gue harus dapat. Loh waktunya singkat bang. Jadi gimana sih cerita prosesnya kemudian bisa dapat kesempatan moto itu? Apakah dikasih waktu? Kasih waktu izin 3 lagu. Oh itu doang. Gue malah lupa nih 1 lagu apa 3 lagu dia gitu loh. Kan Michael kalau Jackson. artis asing tuh kalau kita motret tuh ada yang sistem 3 lagu, 1 lagu pertama, 3 lagu pertama, 3 lagu atau 3 lagu terakhir. Nah itu yang bikin deg-degan 3 lagu terakhir. Kenapa? Kenapa? Ya sekarang misalnya gue waktu itu ngejar Mr. Big ke Amerika, ke Jepang, Yokohama, dia manggung. Nanti ya 3 lagu terakhir baru motret. Sorry bang, itu 99 bukan? 94 atau 99 ya? Lupa gue juga tuh. Nah, lupa lah. Yang ada kasetnya itu gak? Iya. Ya, oke. Ya, motret tunggu ya, nanti lagu terakhir, 3 lagu terakhir kamu saya panggil. Tunggu aja di situ. Pucet dong gue. Ini diingat kan nih orang-orang Jepang atau orang panitianya atau orang dari manajemennya ingat nggak gue akan motret gitu. Oh takutnya lo di skip gitu. Gue pulang kan bisa di Aduh saya lupa nih, saya udah fotoin. Aduh saya lupa. Saya sih akhirnya gue colong-colong kan, yang penting ada lah, gue colong-colong dari balik belakang panggung, colong-colong. Oh, untuk backupan. Buat backupan, tapi memang backupan itu jelek, nggak akan gue pakai gitu loh. Nah itu 3 lagu terakhir. Tapi akhirnya dapat bang. Dapat, bener dipanggil, dia inget kan nama janjinya kan, gitu loh. Nggak kayak janji kampanye kan. Masuk. Tapi kalau dijatah gitu, apakah sebelum dipanggil Om udah, oh nanti gue kesini, pas dia begini, gue begini, apa udah distrategiin sebelumnya? Karena zaman dulu nggak ada medsos kan, gue nggak tahu. Gue panggung ya gue fokus vokalisnya aja, sisanya ya udah gue foto. Kalau zaman sekarang kita bisa kita bisa lihat dulu dia akan di 3 lagu pertama mereka lakuin apa aja sih? Karena mereka kan aksi panggung itu kan nggak berubah. Iya sih ya. Dia udah ada alurnya. Lagu kedua lu loncat dari atas drum ya. Lagu ketiga lu akan komunikasi dan turun ke penonton ya misalnya. Itu nggak akan berubah mereka. Jadi emang udah ada koreonya di sini. ada koreonya. Kalau ada nanti perubahan, kita nggak tahu. Mungkin ada kejadian di penontonnya atau lampu jatuh segala macam. Kita nggak tahu. Tapi pada saat itu, pada saat sebelum era medsos itu, ya gue motret aja, kejar artisnya aja gitu loh. Tapi gue kalau Michael Jackson maunya 3 lagu terakhir gue. Kenapa gitu? Udah lepek. Kan dia.
Michael Jackson tiba-tiba dia main basket. Iya. Sini nggak bekas. Gua sebegini tuh kecipratan dikit. Tapi pasti lebih dramatis tau. Iya benar. Gambarnya juga lebih dramatis. Pasti kalau Michael Jackson kemudian lagi ketiga. Terakhir gua. Keringetan ya. Iya udah keringetan tuh udah kayak banget. Orgasme. Karena gue homo ya. Semuanya disclaimer nih dari tadi nih. Jadi malah curiga. Tapi dari penjelasan tadi Pan di awal bahwa kemudian lo ternyata gak ngerti teknik fotografi secara komplit gitu ya. Gue jadi akan merubah pertanyaan gue nih, tadi sih gue udah punya. Artinya kalau di zaman itu kamera digital udah ada, lo udah pasti milih itu ya? Kalau pada saat itu ada digital ya gue masuk di era digital yang mempermudah gue gitu loh. Udah malah lebih menggila lagi kali malah ya? Iya pastinya karena nggak mikir lagi sama jumlah cepretan. Oh iya kan film ya? Film Iya. kan 36. Oh iya. Sehebat-hebatnya kita masang paling jadi 38 gitu ya. Kayak kemarin gue motret era digital baru kemarin sehari sebelumnya. Gue mau sebelum kesini, gue motret cover kaset kan. Itu capek. Banyak banget nggak bisa habis gitu loh. Di era digital di awal-awal memang rugi. Kita beli cuma ada 1 giga, 4 giga. Iya. Fotonya berapa kali jepret juga habis. Tapi jauh lebih banyak dibandingin era analog. Artinya lo tetap beranggapan bahwa sebenarnya seandainya sekarang banyak terbit atau banyak bermunculan fotografer-fotografer panggung, mungkin bisa jadi akan lebih bagus dibanding sama zaman analog dulu. Enggak. Enggak juga? Enggak. Waktu kan berubah. Era analog, foto panggung nggak warna-warni. Oke. Banyak. Begitu fotografer zaman digital itu banyak banget. Ya, panggung tuh udah lebih meriah. Udah lebih meriah, udah ada koreografi, udah lightingnya udah macam-macam, udah pakai LED, udah makan macam-macam gun smoke segala macam kan, udah macam-macam gitu loh. Oke. Dan fotonya jadi lebih, belum lagi sistem panggungnya. Ya. Ada bisa motret kita dari samping belakang, dari bawah belakang, gitu kan. Artinya sebenarnya bukan kameranya jadinya, emang set panggungnya sekarang juga udah menolong berubah. kita karena panggung itu sebenarnya lighting itu sebenarnya bukan buat untuk fotografer, buat penonton. Iya. Penonton kan kita numpang jepret aja gitu. Numpang jepret lagi, istilahnya numpang jepret. Ini sih. Lanjut. Berhenti dulu Michael. Gini nih. Lagi pas begini. itu kemewahan banget tuh kalau si artisnya ngeliat ke kita. Oh terus dia pose buat, wih. Waduh. Nah pernah gak Bang? Pernah kayak si Scorpion lihat ke gua gitu sambil gituin cek-ceknya itu apa sih namanya tuh ya gitu lah. Tamborin. Ya gitu. Motret gitu ya. Oh jadi dia sengaja pose buat di panggung tapi gitu ya. Firdaus. Ada gitunya tuh. Tapi kalau misalnya itu berarti kan sebelum, gue membayangkan ya kalau kemudian ada orang yang artis yang mengenali fotografernya berarti kan dia udah punya hubungan sebelumnya dong. Iya. Lo bisa klaim gak bahwa lo termasuk salah satu fotografer panggung yang setiap artis yang tampil pasti tahu lo? Dia tahu gue waktu gue ketemu dia di luar. Oke. Dia ketemu gue di Jakarta, orang Indonesia pertama yang dia lihat. Dia tahu Indonesia kan waktu zaman itu. Dia tahu Indonesia, tapi dia nggak tahu orang Indonesia tuh kayak apa. Dia nggak tahu yang kayak gini ada. Dia kan? Dia nggak tahu. Gitu. Dia tahu orang Indonesia tuh kayak gue. Begitu dia nyampe di bandara Soekarno Hatta. Memorinya lo doang di kepala dia. Gue doang dan gue selalu store foto-foto gitu loh. Oh. Ini album foto yang waktu gue ngeliat kemarin begitu dia lihat. Dia percaya bahwa gue bisa motret. Karena gue bilang gini, fotografer itu Indonesia atau luar negeri hasilnya pasti sama. Karena masalahnya beda orangnya. Gue motret Bon Jovi, Iwan Fals di sini, bule sana motret misalnya Bob Dylan gitu. Iya. Gue gak motret Bob Dylan seolah-olah gue kelas kambing lah nih, nggak ada lu foto Bob Dylan ya, tapi lu ada nggak foto Iwan Fals? Ada orang gua bangga. hasilnya sama karena asa, speed, diafragma, kamera, Itu lensa berlaku universal kan ya? universal gitu loh. Dan yang waktu zaman analog kita yang ngerjain sendiri gitu loh.
fotografer sendiri yang ngerjain cetaknya, milih warnanya pada saat di tukang cetak. Kita sendiri yang mikir gitu loh. Iya kan? Kita sendiri yang foto yang bagus kayak gini gitu loh. Iya. Gue masih inget tuh dulu tuh kalau ke tukang cetak naikin sayennya dong. Ya. Sedap. Plus 3 dong sayennya. Magentanya dong. Sedap. Kalau sekarang kita ngedit sendiri ya. Kan saya yang gue kayak tuh. Sayen magenta, yellow, kuning. Kayaknya bukan ya. Kayaknya jangan bohongin saya ya. Ada campuran bahasa. Walaupun saya taunya RGB tapi jangan bohongin saya. Iya, bukan. Bukan. Coba kayaknya apa? Kayaknya itu iya deh kuning. Kayaknya apa ya? Tapi gini bang, kadang-kadang gue suka menemukan di zaman, ya bahkan di usia gue ya, gue tuh suka banget tuh mengglorifikasi zaman gue. Karena gue juga dulu belajar foto dari zaman analog. Gue kalau sekarang ketemu anak-anak foto yang pakai kamera digital gitu, tuh kayak ngerasa, lo belum sehebat itu gitu loh. Lo termasuk yang kayak gitu gak? Gue enggak, gue justru bangga sama anak-anak era digital gitu loh. Karena apa? Ya mereka jauh lebih punya kesempatan mengeksplor. Oke. Dia kan, dia mau pakai film itu untuk explore foto-foto zaman dulu, dia punya udah ada programnya segala macam. Iya. Gue mau otak-atik foto itu di komputer bisa, di kamera bisa gitu loh. Zaman dulu gue kan nggak ada pilihan. Karena kita gak ada pilihan. Nggak ada ya. pilihan, gue cuma bisa. Mereka justru punya, mau pakai analog bisa, mau pakai digital bisa. Iya, gitu. gue cuma ngandalin tukang cetak di lab, ya kan? Tambahin, itu tadi tambah sains gitu loh. Iya, Kalau tambah sayen, tambah magenta. nggak bisa glory. Kuning ya. Yang bikin gue glory adalah lu belum pernah motret dia waktu muda. Ya udah meninggal juga semuanya. Michael Jackson udah meninggal Karena juga. tadi yang gue bilang, legend itu ya harusnya mati muda. Kalau udah tua bukan legend gitu. Sorry ya Bang Iwan. Tapi gini, kalau misalnya lo memposisikan diri lo lahir di zaman sekarang, gitu ya, lo akan merasa lebih hebat dari anak-anak ini nggak? Oh nggak tahu, kalau itu gue nggak tahu. Gak berani ngomong juga. Itu masalah kesempatan, Iya. kan? Siapa tahu pada saat sekarang gue tiba-tiba Dengan skenario yang sama deh bang. dengan scanner sama, terus ininya medsos gue tempat gue bekerja itu memang itunya gila gitu loh, Iya. viewersnya gila, gue bisa naik gitu loh. Iya. Kalau ini kan semuanya punya ini Kekuatan yang kesempatan. sama. Kayak punya power untuk bisa dilihat banyak orang Oke, ya. apalagi band-band ya. Band-band udah punya fotografer sendiri. Zaman dulu kan enggak. Zaman dulu gue bisa motret dari Iwan Fals sampai siapapun gue foto gitu loh, sebutin deh. Gitu loh. Gue foto buat cover kasetnya gitu loh. Zaman sekarang enggak. Kalau yang motret Death Scott gue gak bisa motret lagi, udah ada Diki gitu loh. Iya. Ada kalau gue motret lebih bagus seperti Diki. Kena deh. Tapi Om, kan di zaman analog dulu kan limitasinya kan gede banget ya. Kita jadi jaga-jaga film gitu. Mungkin nggak karena keberanian Om untuk eksplorasi tuh ngebuat Om jadi lebih banyak dapat kesempatan? Sorry, gue gak eksplorasi. Karena di kantor gue, lu mau pakai film berapa aja terserah. Gue cuma bawa 2 kamera, habis cepet ganti sampai 3 lagu itu selesai. Itu gue bisa ngabisin 10 roll, 15 roll, tergantung lah. Cek gitu. Oh. Jadi nggak ada eksplorasi ya itu yang gue bilang. Kalau lu ngapa-ngapain di atas panggung, foto gue bagus. Kalau lu nggak ngapa-ngapain di atas panggung, yang foto lu kayak gini nih. Gue coba lu ngeludah gua, foto gua bagus. Kalau nggak lu lempar mikrofon ke gua, foto gua bagus. Ya, coba lu loncat, foto gua bagus gitu. Kalau nggak ya kayak gitu nasib lu. Iya. Tapi kalau misalnya lo, nggak, maksud gue gini, kan gue menganggapnya adalah, anggaplah dengan skenario yang sama. Kemudian ada orang loncat, lo pakai digital kan akan jauh lebih mudah ya. Lo tinggal mantengin aja gitu loh. Tanpa harus ketakutan tiba-tiba rollnya di terakhir. Iya. Gitu. Iya. Ya itu kan balik lagi nasib ya. Nasib dalam artian ya kalau dia lompat, film gue tinggal 1. Iya. Kalau bisa nyebut bang. Sekali lagi Bang, bisa ganti film dulu. Dulu pakai kamera apa sih bang? Nikon.
F3, F4. F3 yang atas buka Iya, atas ya. Buka atas. Jadi viewfindernya bisa dibuka Bisa dari dibuka, atas. Oh yang begini. Enggak, tapi bentuknya tuh kayak kamera Kepalanya biasa. gede gitu loh. Jadi bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari atas. Oh. Bisa dicopot. Bisa dicopot. Gitu. Oh gitu. Kayak film-film gede, kamera gede 6x6. Bukan kayak gitu, bukan kayak medium format. Oh. Cuman bisa dilihat aja. Oh. Gitu. Itu gue pernah punya tuh bang. Oh iya. Terus gue ke Bandung, gak punya duit, gue jual 1 juta. Buat Zaman dulu survive. enak. Buat survive. BO masnya BO. BU tapi 1 juta tinggi loh zaman dulu. Zaman iya ya? dulu gue motret cover kaset dulu sama sekarang harganya sama. Oh iya? Tanya nggak lo? Zaman era analog motret buat musika, buat Aquarius, buat segala macam, Sony musik. Itu harganya misalnya 3 juta. Sampai sekarang juga 3 juta. Zaman dulu kita bisa Hasselblad beli. Lensa Hasselblad bisa Iya. beli dengan 3 juta. Zaman sekarang 3 juta lu beli apa gitu loh. Iya sih. Beda-beda. Harganya tetap sama, nggak berubah. Iya. Tapi gue penasaran deh. Biasa kan kalau fotografer kan belajar mulainya nyari duitnya fotografer kawinan tuh. Lu ngerasain itu gak sih? Enggak, gue motret pertama kali itu orang meninggal sama bayi. Orang mau dikubur gitu. Sama motret bayi. Dapat jobnya orang meninggal. Tapi buat exercise memang bagus Pak Eko. Karena gak gerak. Karena doi gak gerak. Keluarganya dokumentasi doang, suasana. Iya. Kok gak loncat? Ngeludah dong, ngeludah. Masa gitu. Kok bisa tiba? Gua kan juga pernah menekuni profesi itu ya. Kok ada job mau foto orang meninggal? Ya ada dokumentasi kan. Ya bukan mau motret mayatnya, suasananya. Mau motret mayat nah kita kerja di itu aja. Di Polri aja. Saya kira ini meninggal tuh. Potret foto orang meninggal. Dikit lagi nih. Momen nih. Putus-putus sih nyawa itu. Insting banget itu. Bang, lo tapi selama di High segitu terkenalnya ya, pernah ada nggak godaan dari media lain yang berani bayar lebih tinggi untuk pindah? Nggak ada sih. Sama sekali? Nggak ada. Masa sih bang? Ya, lagian ngapain gitu loh. Ngapain mereka bawa gua ke media baru atau media manapun. Tapi mereka nggak bisa bikin event yang ngejar yang dilakukan oleh High. Ngerti nggak? Bisa jadi mereka nggak punya IP yang memiliki core yang sama dengan High ya. Iya, mereka jadi nggak punya memaki lo orang-orang. juga, ya tapi kita nggak ada job foto panggung nih. Iya. Adanya job foto meninggal. Tapi ngeludah. Apalagi kan majalah gua tuh mingguan lebih cepat, yang lain-lain kan ada yang sebulan, nggak ngejar yang hal kayak gitu lo mau ada 5 artis, 2 Iya dulu High itu kayak tabloid ya kesannya ya. iya, Seminggu sekali ya. minggu gitu loh. Iya, Akhirnya iya. bikin sesak nafas sendiri kan lo. Tapi yang lo rasain bahwa ada media lain yang mirip-mirip juga fokus di musik ada nggak waktu itu? Misalnya kayak Setelah Kawanku itu kah? ada di era-era mulai digital tuh ada tracks gitu. Oh, lu masih aktif di zaman Trax? Iya. Wih. Masih gue berhenti itu 2013. Itu gue udah gak mau motret sebenarnya, waktu itu Metallica dateng kan. Karena gue udah motret dia sampai 9 kali, 8 kali. Terus orang kantor, lu deh yang motret. Ya gue motret. Habis itu gue gak pernah motret lagi era digital untuk foto panggung. Kecuali kemarin 3 tahun yang lalu deh, waktu Sepultura ke Jakarta, ke Jogja. Oh iya. Itu gue motret. Tapi itu tadinya gak mau motret, iseng doang ke sana. Lu nonton aja dibayarin sama High. Padahal gue udah pensiun 2014 kan. Lu masih dibayar sama High? Dibayarin sama High. Wih, Lu hebat nonton ya. tuh Sepultura. Hubungannya Emang High masih ada? masih. High- Sampai sekarang? High online tapi kan. Online-nya ada. High online. Fisiknya udah gak ada. 2017 berhenti. High Fisiknya. online sekarang. Dan masih di musik? Menurut Enggak gua juga. sih tapi Bang masih kelihatan kayak core-nya musik sih Bang. Iya, tapi- Walaupun nggak bener-bener Fokus di media musik. musik ya gitu. Tapi memang masih ada core-nya tuh kayak ya masih ngomongin Masih ada tema, nafasnya. nafas musik masih Musik. ada. Gitu. Lo tuh segitu deketnya sama High sampai kemudian lo bahkan tidak dianggap pensiun gitu ya. Tapi artinya itu menurut lo High memberikan sebuah kredit atas kontribusi lo atau emang lo masih membina hubungan yang baik sama mereka?
hubungan baik sih dengan yang belum pensiun. Iya sih. Zaman sekarang apalagi era-era WA kan gampang. Bikin grup kan. Masih say hello. Selamat ulang tahun. Standar kan kayak gitu. Gitu. Ini Metallica Sepultura mau datang. Lu kesana ya. Bawain kaos saya. Nanti pas kita jual kaos saya. Kasih ke mereka ya gue bawa lah, gue kasih mereka pakai ke panggung malah kayak beberapa tahun, 10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi Bang, walaupun lo mau ngakuin bahwa lo tidak memiliki kecintaan terhadap artis-artis atau band-band yang lo fotoin, tapi akhirnya lo setelah menggeluti foto panggung, foto band, foto musik ini, lo akhirnya cinta sama musiknya gak? Secara spesifik nggak ada yang gua itu ya, asal lagunya ngetop gue suka aja gitu. Tapi akhirnya lo jadi ngerasa bahwa apa ya, gimana ya ngegambarinnya ya, jadi punya sense of belonging gitu. Iya, ngerasa bahwa dunia musik tuh jadi bagian dari habitat lo gitu. Enggak sih. Enggak juga. Karena gue nggak gaul kan. Gue nggak gaul sama anak-anak musik. Jadi kalau di luar pekerjaan lo sama sekali nggak nongkrong? Enggak. Iya ya. Sendiri aja waktu itu dikasih motor kan, gue dibeliin motor besar sama Mas Wendo. Ya main sama kelompok, enggak ke tempat anak-anak musik, enggak. Kok sekarang sih mungkin gue udah gaul kemana-mana sama mereka-mereka karena ada era-era WA-WAan. Kalau dulu ada WA-WAan, gue udah gaulnya sama bule kali. Ya kan? Karena pertama nggak bisa WA-WAan, internet juga nggak ada. Walaupun mereka janji-janjiin, lu nanti ikut tur dunia gue ya, lu ikut tur dunia gue ya, lu buka studio ya di Los Angeles ya, gitu. Ada tawar-tawar gitu, ada. Sepultura nawarin gue tur dunia gitu loh. Tapi ya gitu, gue karena kehilangan kontak lewat internet nggak ada, udah lewat aja gitu loh. Tapi berarti apa yang sebenarnya jadi kecintaan lo dan kesukaan lo? Sebenarnya kalau lo punya nggak sesuatu hal yang bener-bener pengen lo lakuin sebenarnya gitu? Kalau emang ternyata foto lo anggap kecelakaan. Iya, profesionalitas doang. Gue kerja waktu itu cuman loyalitas saja. Gue disuruh motret apa aja, oke gue motret gitu loh. Bahkan kalau liputan ke luar negeri itu kadang-kadang gue gak milih diri gue sendiri walaupun gue redaktur ya. Malah berat buat gue nentuin, kan gue masih ada anak buah 2 gitu loh. Nah gue serahin lah, lu aja deh yang pilih, lu aja deh yang berangkat. Gitu. Karena ya kayak gitu. Karena gue ngerasa kerjaan gue tuh kayak kerjaan industri gitu loh. Semua gue foto kok gitu loh. Apalagi akhir-akhir gue mulai minta pensiun dini tuh kan. Karena gue udah mulai pertama ini bule-bule udah nggak itu lagi. Mereka udah kirim foto segala macam. Semua orang udah bisa motret di panggung. Sekarang udah ratusan orang depan panggung yang motret untuk artis datang. Dulu kan cuma berapa orang. Dulu gue masih bisa naik atas panggung karena dia kenal gue. Lu dapat triple A ya, access all area. Lu boleh motret gue seluruh lagu di atas panggung. Kayak Bobby Brown, Metallica, segala macam gitu loh. Gue Sepultura, Arkarna, lu sebutin deh gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya hobi lo apa berarti? Hobi gue, kok sekarang mancing, tapi mancing bukan goblok kan. Bapak banget mancing. Gue mancing bukan apa-apa, gue cari makan. Karena anak-anak gue gak ada yang suka ikan. Mereka beli ayam, beli daging. Nah gue mancing gitu, bisa buat makan sebulan. Ini udah dapetnya, masukin kulkas, buat gue doang makannya gitu. Harus dapet dong. Bukan asam urat, kembali makan daging. Hobi gue kayak gitu, dan hobi gue jalan-jalan. Jalan-jalan juga kalau ada duitnya gitu. Kalau gak ada duitnya, di rumah aja. Apalagi sekarang udah pensiun gini, kalau ada undangan kayak gini kan lumayan gitu loh. Iya kan, ada undangan, ada bikin ini, pameran segala macam. Tapi gue tetap jadi nggak percaya lo nggak suka gitu sebenarnya kalau akhirnya lo mendedikasikan semua karya lo jadi satu buku gitu. Ini karena gue mau jadiin artefak buat diri gue sendiri. Nah berarti buat aktualisasi diri lo kan ya? Bukan aktualitas diri gue, bahwa klise gue akan rusak. Oh. Digital gue akan rusak. Gitu. Gue harus ada foto, gue stok 94, 99, artis era analog, foto panggung era analog, foto panggung era digital. Nah gue akan jadiin buku dan lu gak usah nyari-nyari di komputer deh. Nih kakek lu, buyut lu pernah motret nih kayak gini-gini gitu. Dan gue rasa nanti berapa puluh tahun kemudian juga ya kayak gini-gini juga. Oh ini jadi sebenarnya buat legacy ya? Legacy, gue bikinnya cuma 1 tadinya gitu loh. Aduh gue lagi punya kekhawatiran yang sama lagi bang. Gue kemarin nulis tuh di threads di sosmed gue gitu. Makin kesini tuh gue makin khawatir gue gak bisa ninggalin apa-apa buat legacy. Iya. Dan itu tuh ternyata penting buat
orang yang laki-laki yang sudah yang sudah berumur gitu loh. Kayak kok gue nggak punya jejak rekam yang bisa diinget orang gitu ya. Suatu saat nanti dan siapa tahu malah jadi bekal buat Kalau anak lu cucu punya kan. tulisan-tulisan di apa? Di di blog lu jadiin buku. Iya, Mau dibaca, mau dipercaya orang apa enggak. Tapi itu pemikiran lu. Tapi ini cucu lu nanti juga tahu, oh kakek gua otaknya kayak gini ya. Iya nih ada foto lagi. Saya juga tadi ngeliat yang gitu. Saya juga tadi agak lama di berhenti di situ tuh. Tapi saya jadi menarik Om, kan waktu itu ini masih era analog toh. Analog. Tapi banyak momen-momen yang sebenarnya bukan cuma di panggung tapi suasananya, capturing orang-orangnya gitu loh. Festivalnya. Jadi kita yang saya aja udah nggak tahu Woodstock apa tapi bisa ngerasain gitu. Oh begini ya hiruk pikuknya gitu. Kesadarannya apa sih waktu itu? Gue foto apa yang ada di depan mata gue. Seharusnya kalau gue pinter, gue mestinya cari apalagi era sekarang. Gue lihat foto-foto yang lain tuh, oh di Woodstock tuh ada foto angle ini, angle itu. Tapi gue kan nggak ketemu gitu kan, nggak ada pembanding gitu. Oh ternyata dia cuma motret ini aja bagus gitu loh. Gue nggak ada foto itu misalnya. Itu karena nggak belajar dari apa yang ada gitu loh. Jadi apa yang ada di mata gue foto. Gue nggak ngulik kemana-mana karena insting gue itu bukan jurnalistik beneran gitu loh. Gue motret apa yang ada di situ. Gue nggak ngulik-ngulik ke tempat-tempat lain gitu loh. Orang lagi ngapain gitu gue intip, gue foto, nggak kayak gitu jahatnya gue. Jadi gue ngelihat apa yang ada di situ dan yang penting gue motret itu pada saat itu gue nggak mau nyusahin orang yang lagi gue foto. Mindsetnya itu. Gue maunya gue di belakang layar lah gitu tanda kutip gitu loh. Kayak artis juga gue nggak mau nyusahin lu loh. Gue bawa kamera tapi kita kemana-mana belum tentu gue foto gitu loh. Tapi jadi menarik nih, Bang. Lu dengar kan isu di beberapa bulan yang lalu mengenai konsensi orang moto pelari. Betul. Ada yang pengen, ada yang enggak. Nah ini kan sebenarnya mirip-mirip kejadiannya nih. Bedanya lo di Amerika aja gitu ya. Bahwa kemudian ya lo bisa capture siapa aja gitu. Bahkan lo kemudian jadikan ini sebagai dokumentasi pribadi. Bahkan jadi karya buku gitu ya. Kalau menurut lo gimana cara menyikapi situasi yang terjadi sekarang? Ternyata orang tuh tidak semudah itu bisa didokumentasikan. Ada perasaan ranah privasi yang nggak boleh orang tahu. Walaupun dia di ruang publik. Iya, walaupun di ruang publik. Sebenarnya hak fotografer di ruang publik untuk kepentingan jurnalistik sih sah-sah aja gitu loh. Ya selagi itu bukan untuk kepentingan komersial, ya lu foto-foto aja gitu loh. Bukan komersial kok gue motret lu lagi lari gitu loh. Ya kan? Foto bagus tuh untuk gue pribadi kayak atau kalau gue ada namanya foto you, lu bisa lihat foto lu di foto you, orang lain nggak bisa lihat. Lu doang yang bisa. Kalau lu suka lu beli, kalau nggak apa-apa gitu loh. Jadi menurut gue di ranah sekarang itu akan selalu ada pro kontra gitu loh. Ada setuju, gua ada di muka itu, ada yang nggak setuju. Nah, tapi balik lagi selagi itu bukan komersial, silakan gitu loh. Biarin aja gitu loh. Biar aja. Selagi bukan komersial, ya nggak bisa diperdebatkan lagi gitu loh. Foto lu ada di sini karena lu ada di ruang publik dan gua nggak pasang foto lu secara komersial untuk iklan ini, iklan itu, iklan ini. Ya udah gitu aja sih gitu loh. Tapi Bang, lo kan memutuskan untuk menjadikan ini sebuah buku. Kenapa buku? Maksud gue, kalau tujuannya cuman pengen dijadikan legacy ke generasi berikutnya, bahkan lo bisa bikin blog juga kan sebenarnya. Ditaruh semua di sana. Buku tuh kayak benda kuno yang apakah anak sekarang mau buka? Kan soalnya sangat sulit sekali sekarang menjual buku. Bahkan dari yang gue dengar, sekarang jualan 50.000 eksemplar aja udah dianggap mega bestseller. Di zaman dulu tuh masih bestseller biasa gitu loh. Kenapa buku? Buku itu kan sebenarnya nggak hanya di bentuk fisik ini. Iya. Ada e-book juga kalau mau bikin. Lo akan bikin e-book juga berarti? Enggak. Gue gak akan bikin e-book. Gue akan bikin kayak gini. Gue takutnya suatu saat listrik mati. Takutnya apokalips. Bener. Kita kalau nggak ada internet, udah mau kiamat, masih bisa ngeliatin ini nih. Kalau listrik mati, lampu mati juga nggak bisa. Bisa. Ada matahari. Iya, ada matahari. Sama minimal ini mesti digini-gini ini. Oh, ini Green Day nih. Make sense sih alasannya. Akan jadiin pameran nggak Bang? Pameran selagi nggak ngeluarin duit sih gue mau. Oh, ada sponsor, ada promotor gitu ya. Kayak besok kan tanggal 5 gue bikin pameran.
foto-foto yang sempat disponsorin kemarin sama teman gue di acara di IMAS. Itu foto-foto ada 22 apa 20 artis musik asing yang gue foto, tapi profil ya, asing dan lokal. Yang ada aja pada saat itu gue cetak aja. Gue belum sempat cari-cari yang lain, belum sempat koleksi. Karena foto-foto gue terus terang tuh totalnya artis asing itu bule lah ya. Itu hampir 300 foto. Yang udah lo seleksi kan? Bukan seleksi aja. Maksudnya yang gue baru sadar, gue lebih dari 300 ya gue foto. 300 ya. artis? 300 Artis ya? Tapi dalam artian gini ya, kalau satu band kan kadang 3, kadang 4. Oke. Jadi gue total 500-an. 300-an. Wow. Termasuk artis Indonesia yang gue motret dari tahun 89. Tapi gak kebayang jumlah filmnya tuh. Iya banyak. Iya, satu artis aja bisa berapa film kan? Ya, Bisa berapa tapi kan film. gue gak punya film itu. Filmnya dimiliki Hai. Hai. Ada yang gue colong sebenarnya. yang gue jaga gitu loh. Ternyata memang di sana juga gak disimpan. Karena Hai tutup, terus nanti ceritanya kalau lu undang lagi gue ceritain deh. Nggak, tapi lo punya kalau yang di arsip pribadi lo ada berapa? Gue ngebayanginnya apa ya? Berapa foto deh? Oh, kalau dihitung-hitung lebih dari 150, 200. Tapi itu terdiri dari ada cetakan. Oh, nggak Ada semuanya cetakan, film. ada sisa slide. Kayak gue motret pertama kali keluar negeri kan gue motret artis tuh si artis asing Europe. Motret di LA. Cuman ada satu-satunya klise. Slide gitu loh. Nggak ada lagi gue. Klisenya udah nggak punya gue. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang cuma ada satu foto atau satu cetakan doang gitu. Kayak getah gitu. Gue punya satu doang sih, jodinya doang gitu. Oh ya. Terus semua film yang Om punya sekarang itu udah didigitalisasi semua? Belum. Belum semua. Belum. Udah degan juga tuh. Enggak ya, tapi gue Baru Woodstock aja nih. Dan beberapa artis doang. tapi gue bisa ngebayangin ya. Gue tuh penonton film, Bang. Dan di setiap film itu gue ada satu film yang menurut gue sangat menarik. Skenarionya adalah semua makhluk itu buta. Oke. Judulnya Unseen. Jadi semuanya buta. Dan ternyata tiba-tiba ada satu orang yang bisa ngelihat hasil dari pernikahan seseorang yang genetikanya ternyata masih bisa ngelihat. Oh, jadi bisa ngeliat. Jadi bisa ngelihat. Nah yang bisa ngelihat ini langsung ngumpulin semua dokumen bumi dijadiin perpustakaan untuk bisa melahirkan ilmu ini ke generasi-generasi berikutnya. Jadi target dia adalah jangan sampai peradaban mati karena jejak dokumen atau literasinya tuh habis gitu. Nah gue bisa ngebayangin nih kayak ya lu aja yang dengan dunia sosial media yang ada sekarang untuk nge-tracking bahwa ada Woodstock, ada Michael Jackson, ada Madonna. Ini kan kayak perlu dokumentasi yang disiapkan supaya tidak putus ya informasi-informasi ini. Nah, jadi gue tuh kayak ngerasa bahwa kalau lu punya dokumen yang, gue yakin banget dokumen lu tuh banyak banget gitu. Ngelihat ini aja kayak lu bisa ngebayangin peristiwanya, apalagi dokumen-dokumen lo yang lain kan ya. Gue kayak ngerasa bahwa kayaknya lu mesti bikin tidak cukup dengan satu buku deh. Betul. Ya? Supaya kemudian lu terus menerus hidup gitu loh sebenarnya sejarahnya gitu. Jadi pengen nangis gue. Gue yakin itu loh Bang. Ya masalahnya itu tadi kan gue nggak punya klise-klise yang lengkap gitu loh. Gue ada foto dari tahun 89 sampai tahun 2013 di Hai itu sampai 2014 bahkan. Era analog digital semua gue jalanin nggak ada gitu. Kalau dokumen pribadi lo sendiri yang kemudian lo anggap bisa jadi buku, satu buku aja, ada lagi? Nggak ada sih. Gak ada Gue ya? kayak zaman dulu kayak gue motret Iwan Fals atau siapa Krisya segala macam satu cover kaset. Itu gue nggak pegang, gue cuma pegang 1-2 klise doang. Sisanya gue kasih ke label. Nyesel gak Bang? Nyesel. Waktu itu gue cuman orangnya memang nggak mau sibuk gitu loh. Nanti suatu saat label telepon, mau untuk Iwan Falsnya kemarin dong cetakin lagi atau itu gue gak mau. Gue gak mau. Kayaknya masih nyesel sekarang ya? Sekarang nyesel. Orang karya foto gue misalnya ada artis yang udah meninggal satu tuh. Aduh itu gede banget dia bayar gitu loh orangnya. Gitu. Bayar nih. Bukan cuma masalah nilai komersialisasi loh. Karena menurut gue waktu pertama kali nonton, dulu kan beredar tuh Bang VCD-nya Woodstock. Itu aja kita nontonnya kayak, wih gila Woodstock kayak gini ya. Ini gue buka lagi, ini kayak, anjing ada lo sebuah zaman yang ternyata bisa seperti ini bentuk peradabannya gitu. Kayak narik masa kecil lagi, narik masa muda lagi. Itu menurut gue penting tuh buat
buat generasi berikutnya. Gitu. Tapi untung sekarang ada era AI kan. Era AI, ChatGPT, lu mau balik ke masa lalu tinggal panggil aja. Tapi lo pernah menggunakannya nggak? Apa Lo itu? misalnya pengen tahu nih, lo penasaran, lo misalnya mengidolakan seseorang yang lo anggap dari punya jejak rekam prestasi dari zaman dulu. Lo pernah nggak kemudian menggunakan itu untuk lihat dia di masa lalu, sejarahnya di zaman dulu? Waktu Michael Jackson meninggal kan kami kan terpapar juga kan berita hebohnya gitu. Ya terus jadi di internet tuh ngeliat Michael Jackson ini ada Jackson 5, dia pernah hitam, gitu-gitu. Kita juga kayak, ini Jackson yang sama gak sih gitu. Ada Thriller gitu-gitu. Oh iya. Jadi AI itu membantu sekarang yang dokumentasi lewat itu membantu kan artinya kan. Iya, dan kalau misalnya kayaknya kalau nggak ada kayak gini nih, rekam jejak kayak gini, dan by mulut aja kayak ada orang tua ngomong, iya dulu Woodstock tuh begini. Itu kayaknya cuman di anak muda jadi kayak cuman omongan orang tua doang gitu. Tapi dengan adanya ini Woodstock gini, beneran nih ada acara kayak gini gitu. Kita jadi ada bukti gitu. Ya emang beda sih Bang pasti. Kalau yang bentuknya, apalagi kita tahu kemudian ini karyanya siapa, biasanya kayak lebih tervalidasi di kepala bahwa ini adalah fakta gitu. Iya. Itunya tuh yang mungkin membedakan. Bang, terakhir nih Bang. Dari lo kan tadi pengen banget foto Michael Jackson, tapi gue yakin belum tentu juga foto favorit lo atau karya terbaik yang lo anggap yang sangat lo sukai adalah fotonya Michael Jackson. Ada nggak 5 deh foto yang lo anggap terbaik sepanjang sejarah lo? Ya 5 terbaik dari artisnya aja ya. Iya. Yang pasti yang gue paling suka tuh foto panggung Woodstock. Secara kredit itu gue suka banget. Ini nomor 1 nih. Nomor 1. Terus Michael Jackson. Gara-gara ya emosi gue terbangun gara-gara film kemarin. Oh gue sadar bahwa gue udah pernah motret orang nomor 1 di dunia waktu itu gitu. Terus misalnya Bon Jovi. Terutama John Bon Jovi. Gue udah ngikutin dia. Dari dia sombong sama gue sampai dia baik sama gue pernah ikutin gitu. Wow. John Bon Jovi. Terus siapa lagi ya? Ya Metallica tadi. Terus satu lagi yang sering Sepultura. Gak ada yang kecil artisnya. Gak ada yang artis biasa aja gitu. Artis luar. Soalnya kan kadang-kadang kan gue kayak punya referensi tiba-tiba ternyata satu tuh pasti yang dia bukan gak terkenal tapi dia, nah itu tuh gue Tapi maaf gue tadi kan nyebutin luar doang kan. Bukan gue sombong tapi habis kebawa emosi untuk bicara soal Woodstock. Jadi gue ditanya itu akhirnya gue nyebut artis luar doang. Artis di Indonesia juga banyak yang gue bangga. Ada gak yang paling dekat kalau artis Indonesia? Yang gue suka pernah motret ya Iwan Fals, Chrisye tuh sampai dibikin perangko musisi Indonesia dalam rangka hari perangko Indonesia waktu tahun berapa gue lupa dibayar. Perangko jadiin perangko. Terus yang gue suka tuh Dewa pernah gue foto walaupun nyebelin. Terus dia tuh yang sebut itu ngetik di akunnya Ahmad Dhani tuh, blow on lu. Ini yang Peter Pan gitu. Gue ngikutin ya mereka gitu loh. Oke, Om, terima kasih banyak Terima buat kasih banyak, kehadirannya. Lo Om. tuh bagian dari sejarah media di Indonesia lah, karena menurut gue apalagi di era gue gitu kayaknya lo tuh salah satu hero kita soalnya. Daus Hai itu namanya luar biasa melekat. Bener kata beliau nih, kayaknya banyak sekali artis yang menganggap kalau belum difoto sama Daus itu belum difoto sama fotografer musik gitu loh. Iya. Ya terlepas lo mau mengakuinya atau enggak, tapi gue rasa itu predikat yang pantas lah buat Daus Hai. Terima kasih. Silahkan tutup hat. Dari cerita Om Daus, kita sadar bahwa terkadang kita bukan cuma menyiapkan diri agar kesempatan datang, tapi ketika kesempatan datang, kita memaksimalkan diri kita. Dan apapun yang kita tangkap di momen-momen tertentu, haruslah kita pikirkan dengan baik-baik. Seperti kata Sal Priadi, foto kita blur, jangan percaya autofocus. Tonton terus ngomong di depan, karena yang ngomong di belakang cuma tukang beca.